Halo, assalamualaikum. Di video kali ini saya akan memberi sedikit materi untuk kalian. Ini tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kalian bisa lihat di LKS kalian halaman 16, pakai SPK ya. Di sini ada beberapa masa dari nomor 1 sampai nomor 7, mulai dari masa prenatal sampai masa tua. Di sini yang akan kita bahas adalah masa dewasa, yaitu kalian yang usia sekitar 11 sampai 20 tahun. Kalau kalian mungkin antara 11 sampai 15 atau 14 tahun ya. Tapi masa remaja itu sendiri dimulai dari usia 11 sampai 20 tahun. Oke. Di sini untuk halaman 16 kalian perhatikan, di situ ada perubahan fisik. Saya nggak akan baca semua materi, kalian silahkan bisa baca sendiri. Saya hanya akan menjelaskan poin-poin pentingnya saja. Dan sebelum saya lanjutkan, tolong kalian jangan seperti anak yang awam. Kita bahas pertumbuhan dan perkembangan. Saya mau kalian biasa aja, jangan lebay, jangan hiperbol, pokoknya biasa aja, karena ini sudah kodratnya dan ini pengetahuan yang harus kalian tahu. Jadi ya udah biasa aja, nggak perlu ketawa-ketawa atau apa. Saya lanjutkan. Pada halaman 16 di sini ada perubahan fisik, ada perubahan ada perubahan fisik primer dan sekunder. Di sini kita bahas dulu yang perubahan fisik seks primer. Nah, ini untuk perubahan pada laki-laki, biasanya kalian bisa disebut remaja itu ketika kalian sudah mengalami mimpi basah. Pasti di antara kalian ada yang sudah mengalami mimpi basah dan ada juga yang belum. Ketika kalian sudah mengalami mimpi basah, itu kalian bisa memproduksi sperma dan kalian juga akan mengalami pertumbuhan pada organ testis kalian. Gitu. Ingat ya. Untuk yang perempuan biasanya ditandai dengan menstruasi. Kalau kalian sudah menstruasi, berarti kalian sudah bisa hamil. Jadi berhati-hatilah. Mungkin di antara kalian juga sudah ada yang menstruasi dan ada pula yang belum. Kalau apa, kalian nikmati aja, memang seperti itu, wanita seperti itu. Oke ya, ini untuk perubahan seks pada remaja. Kita lanjutkan ke halaman 17. Di sini ada perubahan fisik sekunder. Di sini kita bahas yang laki-laki dulu, halaman 17 ada 1 sampai 6. Yang pertama pertumbuhan testis, kedua pertumbuhan rambut, ketiga pembesaran badan, 4 pembesaran kemaluan, 5 perubahan suara karena 5 perubahan suara, 6 tumbuhnya rambut di wajah dan ketiak. Oke, kita bahas dulu yang pertama pertumbuhan testis. Kita bahas dulu yang pertama pertumbuhan testis. Testis itu apa? Mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu, sudah pernah dibahas di pelajaran IPA mungkin ya. Testis itu adalah salah satu organ yang ada pada kemaluan laki-laki ya. Untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya silakan kalian belajar di pelajaran IPA. Yang kedua pertumbuhan rambut. Ingat, semua yang ada pada tubuh manusia itu namanya adalah rambut, bukan bulu. Oke ya. Yang punya bulu adalah hewan. Silahkan kalian cari sendiri hewan apa saja yang punya bulu. Jadi yang ada di tanganmu, jari-jari tangan, yang ada di mata, ada di sini, di ketiakmu, semua itu namanya rambut. Ingat, bukan bulu ya. Lanjut nomor 3 pembesaran badan. Pada masa remaja kalian akan mengalami pembesaran badan. Jadi badanmu yang tadinya kecil jadi besar, yang jadi gendut jadi besar, yang tadinya pendek jadi tinggi, yang masih kecil oke, sabar. Lanjut nomor 4 pembesaran kemaluan, nomor 5 perubahan suara. Biasanya kalau kalian habis sunat, habis khitan gitu kan ada perubahan suara, yang suaranya tadinya cempeng jadi ngebas ya kan. Nah, nomor 6 itu tumbuhnya rambut di wajah dan ketiak. Oke.
Sekarang kita lanjutkan ke yang perubahan pada wanita. Yang pertama, di sini nomor satu ada pertumbuhan payudara, pertumbuhan rambut, pertumbuhan badan, menstruasi, pertumbuhan bulu ketiak, dan kelenjar minyak. Oke. Kita bahas dulu yang pertama. Di situ ada pertumbuhan payudara. Ingat, jangan pernah membuli temannya seperti ini. Kowe tambah gede, paling didemek-demek yo. Jangan pernah membuli temannya seperti itu. Kenapa? Karena sama sekali tidak ada hubungannya antara tumbuhnya payudara dengan dipegang-pegang. Jadi, ketika temanmu mengalami pertumbuhan payudara, itu adalah murni tumbuh, bukan karena dipegang-pegang. Kalau kalian masih membuli temannya seperti itu dan masih berpikir seperti itu, berarti kamu awam, berarti kamu masih tidak tahu. Nah, karena sekarang kamu sudah tahu, tolong jangan dilakukan, harus macak pinter, oke ya. Masih di pertumbuhan payudara, jadi beda-beda antara teman satu dengan teman yang lain. Itu ada yang pertumbuhannya cepat, ada yang pertumbuhannya lambat. Masalah memang sudah kodratnya seperti itu. Jadi ukurannya beda-beda setiap orang. Ya, kita lanjutkan nomor 2, pertumbuhan rambut. Kamu udah tahu pertumbuhan rambut. Ketiga, pertumbuhan badan sama seperti yang laki-laki, yang kecil jadi besar, yang pendek jadi tinggi, yang masih kecil sabar. Nomor 4, menstruasi, kamu juga sudah tahu. Nomor 5, pertumbuhan bulu ketiak, sama yang laki-laki. Yang keenam, kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyak ini biasanya ketika kamu remaja, ini bukan hanya yang perempuan ya, nah laki-laki pun juga sama. Biasanya di masa remaja ini kan kamu kecut ya kan. Nah, kamu pulang sekolah kecut, di sekolah kecut, habis mandi kecut. Nah, itu sering terjadi seperti itu. Jadi tolong, kamu sudah remaja, tubuhnya dirawat. Saya sudah pernah jelaskan di poin-poin di tata tertib. Yang merasa bau badan harus pakai deodoran. Ingat, itu tujuannya di sini karena kamu itu memproduksi minyak yang banyak. Anak remaja memang seperti itu. Jadi silahkan beli deodoran, pakai deodoran. Jangan sampai kamu mengalami bau badan. Ingat, kamu harus wangi supaya dapat pacar. Oh enggak ya, boleh pacaran ya. Oke. Masih di ketiak-ketiak. Jadi biasanya anak remaja itu kalau disuruh pakai deodoran nggak mau Bu, saya nggak mau pakai deodoran, nanti ketiak saya ada rambutnya. Nah, ingat, sekarang kamu harus tahu antara pertumbuhan rambut dan pemakaian deodoran itu adalah tidak ada hubungannya. Oke. Kenapa seperti itu? Jadi meskipun kamu pakai deodoran 1 kilo, kalau pertumbuhan rambutmu itu lambat, ketiakmu juga akan tetap bersih, tidak akan ada rambutnya. Tapi meskipun kamu tidak pakai deodoran, tapi kalau pertumbuhan rambutmu cepat, ketiakmu akan tetap banyak rambutnya. Jadi percuma kamu nggak pakai deodoran. Jadi ingat, tidak ada hubungannya antara deodoran dan pertumbuhan rambut. Jadi jangan pernah takut pakai deodoran. Kalau banyak rambutnya gimana? Iya, memang pertumbuhannya seperti itu. Silakan kalau banyak rambutnya bisa dicukur. Nah, nanti kan ketiaknya bersih. Ya, seperti itu. Kalau masih ragu pakai deodoran, silakan kalian bisa pakai bedak bayi. Bedak bayi itu bisalah untuk menjaga kamu dari bau badan mungkin beberapa jam lah sampai kamu pulang sekolah. Oke lah ya. Dan ditaruh di ketiak bedak bayinya, nah lumayan itu biar kamu nggak bau. Kalau masih nggak mau pakai deodoran, tapi sebaiknya pakai deodoran. Oke ya, sampai sini paham? Oke, bagus. Oke, sekarang kita lanjutkan di halaman 17. Silakan, masih di halaman 17, silakan kalian lihat di situ ada perubahan psikis. Kita bahas mulai dari yang A sampai yang C. Kalian perhatikan halaman 17. Halaman 17 yang A sampai C. Di situ ada perubahan psikis pada remaja yang tampak biasanya
Yang pertama, mulai tertarik pada lawan jenis. Nah, biasanya kan kalian sudah saling naksir gitu kan ya. B, tingkah laku dan emosi yang tidak stabil. Nah, ini biasanya kamu kan kadang seneng, kadang galau, kadang sedih, kadang nangis, kadang baper, kadang seperti itu, kadang marah. Itu yang disebut namanya tingkah laku dan emosi yang tidak stabil. Yang C, mudah terpengaruh. Mudah terpengaruh itu seperti ini. Ayo ngompot. Nah, mudah terpengaruh itu seperti ini. Mudah terpengaruh itu seperti ini. Ojo baturan DE, aku lo gak seneng DE. Gak usah baturi, aku yo gak baturi DE. Yo, aku yo mau baturan DE. Itu namanya mudah terpengaruh. Padahal itu adalah negatif. Kalau mudah terpengaruh ke hal yang positif, oke lah. Kalau negatif jangan ya. D, yang D, suka mengkritik tanpa memperhatikan diri lebih baik. Kamu kan biasanya suka ngelok koncone, membuli temannya. Mengkritik itu kadang berujung ke pembulian kalau kalian nggak hati-hati ya. Jadi kalau mau ngatain temannya, dipikir dulu, ditahan, sambil introspeksi diri. Yang E, rasa solidaritas tinggi. Rasa solidaritas ini biasanya kayak gini contohnya, ayo kok sama pelajaran itu sendiri, yuk males aku. Iya, oke lah bro. Nah, itu solidaritas, tapi itu solidaritas tinggi dalam keburukan, dalam hal yang negatif. Kalau mau solidaritas sama temannya harus dalam hal yang positif. Contoh, ada temannya sakit dijenguk, ada temannya yang tidak mampu dibantu. Nah, seperti itu. Pokoknya solidaritas dalam hal-hal yang baik. Yang F, ingin terlihat menarik di depan lawan jenis. Nah, biasanya kan kamu sudah mulai dengan sekolah, wedaan, minyaan, selang, yongono, sisiran, sing rapi. Nah, kenapa seperti itu ya? Karena tanpa kamu sadari, kamu ingin terlihat menarik melihat teman-temanmu itu. Oke, rasa ingin tahu besar. Rasa ingin tahu itu apa sih? Kepo. Kamu kan suka kepo, itu kamu. Kurang pertimbangan dalam mengambil keputusan. Nah, kurang pertimbangan itu misal contohnya gini, kamu mau nggak jadi pacarku? Oh iya mau. Padahal yang nembak itu sudah punya pacar, tapi dia ditembak mau aja. Nah, itu namanya kurang pertimbangan. Jadi kalau mau memutuskan segala macam hal itu harus dipertimbangkan. Yang I, ingin menonjolkan diri. Kayaknya kalau yang I ini lebih sama yang kalau yang ini hampir sama dengan yang F ya. C, kurang mampu dalam mengendalikan emosi. Yang C ini kayaknya hampir sama dengan yang B. Sudah, itu yang perlu saya jelaskan. Untuk selanjutnya silakan kalian pelajari sendiri, kalian baca, dan tugasnya adalah kerjakan LTS-mu halaman 20 sampai dengan 21. Jangan lupa pakai bolpen. Oke, assalamualaikum.